Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya malam ini, sebenarnya pengajian ini adalah pengajian spesial, Ustaz. Jadi pengajian ini sebenarnya khusus ditujukan untuk remaja. Ya, cuman kami sudah mengundang beberapa remaja untuk hadir. Ya, cuma sayangnya mungkin ada berhalangan atau bagaimana sehingga tidak bisa hadir. Tapi insya Allah kita doakan ke depan, mudah-mudahan ada remaja kita yang bisa hadir, ya sehingga ya bukan hanya menyaksikan lewat YouTube, sehingga bisa bersama-sama kita bersama-sama dengan kita di sini. Ya karena terus terang kenapa kita adakan pengajian khusus remaja ini? Ya salah satunya tentu karena tanggung jawab sosial kita harus memperhatikan juga remaja kita ini. Kemudian yang kedua, Ustaz, seperti tadi disampaikan Bapak bahwa ini yang nonton ini lebih banyak yang di luar masjid yang nonton melalui YouTube, dan kebanyakan itu remaja, Ustaz. Dan saya biasanya tanya, apakah kamu nonton? Ya, ada juga yang tidak nonton, ada nonton sedikit, kemudian enggak. Saya tanya kenapa? Bilang Pak, materinya tinggi-tinggi. Kan biasanya kami di sini bahas itu tazkiyatun nufus. Biasanya di sini kami bahas itu tafsir Quran yang mungkin untuk kalangan remaja itu masih agak sulit untuk bisa beradaptasi. Jadi ya ada yang mereka minta tolong dong sekali-sekali untuk remaja. Jadi ini kami harapkan mungkin Ustadz ini bukan yang pertama dan terakhir, mungkin ini bisa menjadi rutin, ya sehingga bisa ini remaja-remaja tadi ini bisa ini terpenuhi kebutuhan tentang agama itu sesuai dengan levelnya. Karena yang saya dengar juga Ustadz ini memang di bidang remaja, Ustadz, ya memang dekat dengan remaja. Jadi ya itu kami harapkan itu ada karena kami di sini kan setiap Selasa ba'da maghrib, jadi dalam sebulan itu 4 kali, jadi ada 1 kali khusus untuk remaja. Jadi mudah-mudahan ya itu tadi bisa mereka juga terpenuhi, karena kalau yang lain-lain kan mungkin hanya sebagian saja yang mereka yang bisa menangkap. Sehingga kami harapkan ya dengan adanya ini bisa ada perubahan lah, mudah-mudahan. Artinya kita bisa memberikan kontribusi. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini juga berkaitan dengan remaja. Pernah saya duduk di salah satu masjid, ya seperti ini, setelah sholat. Nah, itu kami berbincang dengan bapak-bapak, Ustaz. Karena ya kita bukan lagi rahasia, barangkali kalau rata-rata itu yang mengisi masjid itu rata-rata orang tua. Ya ini yang kita miris juga sebenarnya, karena ya remaja itu mungkin bisa dihitung jari yang aktif di masjid. Kebanyakan sekarang itu masjid diisi dengan orang-orang tua. Pada waktu itu kami bercerita, entah saya lupa apa awalnya bagaimana, sehingga kami masuk ke masalah remaja. Dan ada satu bapak itu dia mengatakan begini, dia bersyukur katanya, dia lahir di tahun 40-an. Dia bersyukur dia lahir di tahun 50-an. Kenapa? Dia bersyukur tidak lahir dia bersyukur tidak melalui masa remajanya di tahun seperti ini. Dia bersyukur dia melalui masa remajanya di tahun 50-an, 60-an.
Kenapa dia bilang begitu? Katanya dia tidak bisa bayangkan. Kalau dia melalui masa remajanya di zaman sekarang, mungkin dia juga rusak. Karena kalau katanya di zaman dulu, mungkin juga bapak yang lain tahu juga, zaman 50-an itu kan hiburan hampir tidak ada. Iya. Transportasi pun juga masih kurang sekali. Jadi untuk bisa misalnya terjerumus ke dalam hal-hal bagaimana itu sulit lah. Dibanding zaman sekarang ini kan tinggal buka HP sudah bagaimana. Tinggal mau kemana sudah bisa bagaimana. Jadi Bapak itu bersyukur sekali. Maksudnya dia lahir di tahun di mana godaan itu belum banyak. Dia bersyukur dia tidak lahir dia tidak lalui masa mudanya di zaman sekarang yang penuh dengan banyak godaan. Ya, nah itu yang saya mau tanyakan. Apakah betul seperti itu? Apakah betul bahwa semakin lama zaman itu semakin berat tantangannya remaja itu? Ataukah sama saja atau ada perspektif lain? Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini temanya remaja. Kalau kita ini mantan remaja. Tapi saya bergerak di pendidikan. Iya, Pak. Jadi saya punya mindset remaja. Ya, artinya tidak secara langsung karena saya di yayasan, tetapi kami membina anak-anak. Saya di Al-Azhar. Al-Azhar ya. Jadi salah satu yang membuat remaja itu kadang-kadang tidak selamanya itu adalah peluang yang diberikan kepada remaja. Dari anak-anak biasa remaja itu nakal itu karena kenakalan orang tua, tidak memberi peluang kepada remaja. Bahkan biasanya orang-orang yang tinggal di daerah yang sempit, yang serba tertutup, itu terjadi asosial, jadi pemberontakan terhadap masyarakat ya. Jadi itu kadang-kadang yang mendorong mereka menjadi nakal. Beda dengan orang yang lahir di satu tempat yang lapang. Bahkan saya bersyukur saya lahir di kampung yang hijau, lapangan, dan itu menjadi modal buat saya untuk tidak memiliki sikap asosial ya. Tapi kan ini secara umum ya. Jadi memang remaja itu kita kurang pahami kadang-kadang orang tua. Tapi seorang seperti Bapak ini kan banyak bergaul, untuk lebih memahami. Jadi perlu memang kita mendapatkan masukan seperti Pak Herman tadi. Hanya saya bercerita tentang terpautnya hati ke masjid ya. Ini pengalaman saya. Saya waktu anak-anak itu sering ke masjid. Bahkan saya aktif di PII dulu. Kemudian saya kerja, sibuk. Pekerjaan. Itu saya agak kurang-kurang ke masjid. Tapi suatu saat, saya masih tinggal di kompleks ini, pintu itu masih di sebelah sini. Suatu saat itu saya mimpi, itu di usia-usia sangat produktif. Di usia saya belum sampai 40, saya produktif. Saya mimpi, dia bilang, kau tahu, itu masjid ibarat perahu Nabi Nuh. Yang tidak ke masjid, dia akan tenggelam dalam lautan kehidupan. Saya terbangun, pas saya terbangun di sini, kamat di sini. Ya Allah, kadang saya bangun, ke baju, ambil air wudhu. Saya jalan ke sini, ke masjid ini, seperti saya melalui lautan. Saya dapat rakaat terakhir di sini. Alhamdulillah. Salah satu yang menyebabkan saya senang ke masjid itu, mimpi saya. Jadi ibarat Nabi Nuh, perahunya di masjid itu menyelamatkan kita. Itu mimpi saya. Dan itu salah satu yang membuat saya senang ke masjid sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, makasih, itu saja, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sharingnya, Sharing ya. menanggapi beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, terjadi perbedaan yang sangat signifikan bagaimana kebiasaan atau watak remaja-remaja di tahun-tahun yang dulu dengan remaja yang sekarang. Meskipun sama-sama namanya remaja, tapi sangat berbeda mungkin begitu ya. Ya
memang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidaklah zaman itu berlalu kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Illa yakunu syarrum min qabli atau kama qala, atau sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Ya. Memang Allah menyiapkan akhir zaman itu betul-betul zaman yang sangat buruk. Dan ketika nanti datangnya Dajjal, maka banyak orang yang berbondong-bondong menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Karena memang seperti itu. Tidaklah berlalu satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya. Dan ini merupakan ya tantangan besar, tugas besar bagi kita para orang tua. Bagaimana kita mendidik para remaja, para pemuda dan para remaja, khususnya anak-anak kita, ya. Dan karena memang beda karakter, beda watak, dan pasti dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ya, ini ya faktor utama yang membuat perbedaan antara remaja zaman dahulu dengan remaja zaman sekarang, di mana sekarang begitu banyak kemudahan, ya. Mau cari informasi tidak perlu ke perpustakaan, buka buku satu-satu, ya. Cukup ngomong di HP. Nah, terus jawabannya akan masuk secara otomatis. Ada AI. Ya. Mungkin ini salah satu faktor kenapa remaja-remaja sekarang ya mengalami perbedaan dengan zaman yang lalu-lalu. Serba instan, Serba instan, ya. Ya. Termasuk mentalnya yang lemah. Ya. Ditegur sedikit baper, ya. Ya, dan memang seperti itu. Jadi apa yang menjadi kurikulum orang tua kita di zaman dahulu, ya tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang pada anak-anak kita. Butuh pemikiran yang matang bagaimana cara mendidik anak-anak kita, ya, dengan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, seperti itu. Dan ini pasti ranahnya para pendidik, ranahnya para ahli psikologi anak, ya. Mungkin tidak semua ustadz yang bisa ceramah mampu menjelaskan bagaimana trik-trik pendidikan yang jitu kepada anak-anak remaja kita, ya. Dan memang sudah menjadi sunnatullah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ya. Tidaklah berlalu satu zaman kecuali zaman itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Dan semakin sedikit orang-orang soleh